Audio Jungle. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Heri Su di channel Heri Su. Asik. Nah, sebelum saya memulai video saya ingatkan lagi buat teman-teman semuanya yang belum subscribe, please ayo dong subscribe. Dan yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Yang sudah setia untuk video-video saya, komen, like, dan share, terima kasih banyak karena tanpa kalian channel saya mungkin tidak akan berkembang sampai saat ini. Nah, teman-teman, ada beberapa teman-teman yang bertanya seperti ini. Nah, selain saya sebagai content creator, sebenarnya saya sebagai insurance planner atau financial consultant. Beberapa orang mengenal saya sebagai agen asuransi. Jadi saya nggak nanya dari teman-teman. Nah, itu pekerjaan saya sebagai agensi asuransi. Oleh karena itu, kenapa saya memiliki waktu yang sangat banyak untuk melakukan hobi-hobi saya. Karena di asuransi ini selama kita bisa bekerja dimanapun, kita tetap mendapatkan hasil. Dan beberapa teman-teman juga bertanya, sebelum saya sebagai agen asuransi, pekerjaan apa sih yang masih dilakukan sebelumnya? Nah, saya akan jelaskan. Saya dulu pernah sebagai medical representative di Sunway Pharma di Bandung. Saya juga pernah sebagai sales eksekutif Daihatsu Astra. Saya juga pernah sebagai supervisor atau manager credit analyst di Astra Group atau FIF. Dan di situ saya sudah beberapa lama, sekitar 3 tahun saya bekerja di FIF sebagai credit analyst. Karena sudah saatnya saya memiliki bisnis sendiri dan tidak lagi menjadi karyawan. Oleh karena itu saya memutuskan untuk jadi agen asuransi. Nah, kenapa agen asuransi? Apakah agen asuransi itu bukan karyawan? Saya jelaskan ya. Di sini agen asuransi yang seperti saya itu adalah agensi. Agensi itu adalah mitra bisnis. Jadi kita menjalankan sepenuhnya bisnisnya. Jadi kita akan dapat omset sekian, kita akan dapat royalti sekian puluh persen. Jadi seperti halnya kita diberikan perusahaan itu kita kelola dan kita bagi hasil seperti itu. Jadi waktu saya sangat fleksibel, saya memiliki percepatan income dan saya lebih banyak waktu luang untuk mengerjakan hobi-hobi saya, teman-teman. Oleh karena itu, kenapa saya tetap aktif di dunia asuransi? Karena di asuransi juga saya juga bisa sebagai agen penolong. Karena apa? Karena orang-orang yang saya paksa untuk ikut asuransi saat ini sudah merasakan ternyata memiliki asuransi itu manfaatnya cukup besar. Apabila dulu mereka tidak saya paksa, mungkin mereka tidak merasakan manfaat asuransi. Nah, seperti itu teman-teman. Dan ada juga pertanyaan seperti ini. Awal mula saya terjun di asuransi itu bagaimana dan apa benefitnya, gitu kan. Nah, kembali lagi seperti yang saya jelaskan tadi, saya dulu masih bekerja sebagai supervisor di FIF Group, lembaga pembiayaan, salah satu perusahaan multinasional, anak perusahaannya Astra. Di situ saya sebagai credit analyst atau orang yang bertanggung jawab untuk menganalisa pengajuan kredit atau yang menolak dan meng-ACC kredit tersebut. Nah, saya sudah menginjak tahun ketiga saya di sana. Saya pikir itu bukan passion saya. Karena passion saya adalah yang tidak bisa disuruh-suruh, tidak bisa dikekang. Saya orangnya sangat fleksibel, saya orangnya sangat aktif, jadi tidak bisa hanya di kantor saja. Pada waktu itu saya ditawari oleh seseorang nasabah saya yang ingin mengambil kredit. Nah, saya lihat di print out tabungannya. Ini orang print out di tabungannya setiap 2 minggu sekali masuk sekian. Saya tanya pekerjaannya apa gitu kan. Nah, saya tanya pekerjaannya apa sih Mbak kan gitu. Setelah saya tanya, orang tersebut agen asuransi gitu. Nah, saya pada waktu itu ditawari untuk jadi nasabah. Nah,
Dan sebelum saya jadi nasabah, saya diarahkan oleh mbak tersebut untuk daripada saya ambil asuransi komisinya buat saya, dia bilang gitu, mendingan buat Mas Hedi sendiri, tapi Mas Hedi harus jadi agen gitu kan. Nah, saya pada waktu itu langsung memutuskan untuk jadi agen. Nah, ketika saya jadi agen itu, saya masih bekerja di FIF teman-teman. Jadi saya tidak langsung keluar. Jadi asuransi itu masih bisa bisa orang Jawa bilang disambi atau masih bisa menjadi pekerjaan kedua. Jadi pekerjaannya sangat fleksibel mengikuti pekerjaan utama gitu ya. Nah, pekerjaan itu saya geluti mulai 6 bulan pertama. 6 bulan pertama saya ikut asuransi, saya mendapatkan trip pertama itu ke Bangkok. Dan saya tidak bisa izin karena saya punya posisi yang cukup yang cukup yang cukup penting di perusahaan itu. Jadi saya nggak bisa izin 1 minggu gitu. Dan saya pikir kalau saya nggak bisa izin dan kedepannya saya sering dapat trip, bagaimana gitu kan. Dan saya memutuskan untuk keluar. Saya memutuskan untuk keluar bekerja meskipun sangat berat hati, dan pekerjaan itu sebenarnya awalnya jadi impian saya untuk jadi pegawai tetap di sana, tetapi Tuhan berkehendak lain. Saya fokus di asuransi. Pada waktu itu tahun 2017 saya bulan Juni memutuskan untuk resign dari perusahaan tersebut. Dan setelah itu 6 bulan berselang saya menjadi manajer di asuransi yang saya geluti sekarang, dan alhamdulillah 1 tahun kemudian saya menjadi senior manager di asuransi saya. Dan saya sangat mencintai posisi saya, sangat mencintai profesi saya saat ini, karena saya bisa melakukan apapun yang saya suka, saya tetap bisa bekerja dimanapun saya berada, dan saya tetap bisa melakukan hobi-hobi saya gitu. Dan selain itu saya bisa ketemu dengan banyak orang baru, saya bisa membangun tim saya sampai saat ini, dan saya sangat senang sekali bisa melakukan apapun tanpa dibatasi. Nah, itu teman-teman. Jadi bagi teman-teman semuanya yang ingin melirik posisi atau melirik bisnis asuransi, teman-teman bisa komen di bawah. Mungkin saya bisa arahkan yang cocok buat teman-teman apa, karena untuk saat ini peluang asuransi itu sangat besar teman-teman. Karena di asuransi ini tidak ada PHK, tidak ada modal, mau kerja dimanapun dan kapanpun bisa, mau dapat income berapapun bisa tanpa dibatasi. Dan di sini saya sudah merasakan dan saya sudah membuktikan sendiri bahwa di asuransi itu pengen income berapa aja bisa gitu. Jadi bagi teman-teman yang ingin menggeluti bisnis asuransi, teman-teman bisa komen di bawah ini. Dan kebetulan di perusahaan saya ada manager hiring program teman-teman. Jadi teman-teman bisa mendaftarkan diri teman-teman di sini. Syaratnya usianya 21 tahun sampai dengan 50 tahun. D3, S1 atau SMA, tetapi dia punya atau teman-teman punya pengalaman di direct selling, finance atau bank. Dan teman-teman yang fresh graduate sekalipun masih bisa gabung di program ini. Di program ini adalah program intensif untuk membentuk teman-teman sebagai manajer. Selain itu, teman-teman mendapatkan percepatan income dan percepatan posisi. Nah, syaratnya apa aja? Nanti saya masukkan di deskripsi. Nah, mumpung ada kesempatan ini, teman-teman bisa pakai. Karena saat ini, karena kondisi corona, banyak perusahaan-perusahaan yang mem-PHK karyawannya. Dan di perusahaan ini tidak ada PHK teman-teman. Jadi teman-teman bisa berkarya sesuai dengan passion teman-teman. Jadi teman-teman bagi yang ingin mendaftarkan bisa langsung daftar di saya. Bisa follow Instagram saya, Herishu. Dan di situ nanti bisa DM di sana. Nanti kita akan sharing-sharing teman-teman ya. Nah, itu sedikit banyak cerita dari saya teman-teman. Selain saya sebagai content creator, saya sebagai financial consultant di asuransi. Bagi teman-teman yang mau tanya seputar asuransi, seputar investasi, bisa komen di bawah ya. Atau mungkin teman-teman ada masalah
asuransi di perusahaan lain. Meskipun saya di perusahaan yang saya geluti sekarang, saya tidak menutup kemungkinan bisa membantu teman-teman, mungkin memberikan pengarahan atau memberikan pencerahan terkait asuransi teman-teman ya. Mungkin itu cerita singkat saya. Terima kasih sudah terus menonton video saya. Terima kasih untuk para subscriber saya. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe, boleh subscribe. Teman-teman, apabila video ini sangat bermanfaat bagi teman-teman, boleh di-share juga. Nah, sekian video saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video saya berikutnya. Ciao, ciao.